Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Mir'ah dimanapun berada, sehat, berkah, manfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bicara masalah mandi dengan air terbatas, bisa nggak? Bisa. Saya bilang nggak bisa. Nabi itu pernah, beliau itu mandi menggunakan air 10 liter air. Dalam bahasa Arabnya 5 mud. 5 mud itu 10 liter air. Sudah saya takar 1 ember kecil yang Indonesia punya. Masalahnya adalah jangan sampai dibikin mustakmal. Gimana caranya? Ya kan udah pada ngaji semuanya. Jadi ketika kita nyiduk air 1 ember 10 liter tadi, ya usahakan tangan kita yang sudah basah jangan sampai netesnya ke ember yang tadi. Ya pelan-pelan lah. Segitu tuh Rasulullah, maaf ya. Berarti sudah istinja, ayo kan. Seluruh tubuh rukunnya mandi besar itu semua kesiram air, logikanya pakai shampoo enggak? Pakai sabun enggak? Enggak usah kali. Kenapa? Kalau pakai sabun, pakai shampoo, enggak cukup itu air. Rukunnya saja berarti ratakan ke seluruh tubuh kita plus rambut-rambut kita. 1 berarti bisa. Dan kedua, Nabi Muhammad wudhu menggunakan 1 mud air. Berarti 1 liter. 2 liter. Bayangkan sekarang kita punya air mineral yang besar itu kan 1,5 liter. Itu kan untuk wudhu cukup. Tapi bukan istinja. Kalau bisa berarti istinja 0,5 liter, 1,5 untuk wudhu. Cukup. Segitu Nabi Muhammad. Aman ya. Tapi ingat jangan sampai mustakmal. Yang kedua. Bagaimana dengan 2 kola? 2 kola itu ukurannya 235 liter air. Indonesia punya ukuran segitu tuh. Apa artinya? Bak mandi kita kalau segitu ukurannya, mustakmal pun nggak jadi masalah. Karena nggak ada mustakmal, karena ukurannya segitu besar. Apalagi lebih dari itu. Nah, kalau kecemplungan najis gitu kan ya, tai cicak kecil gitu kan ya, selama tidak berubah rasa, incipin gitu ya, nggak berubah bau, dicium, nggak berubah warna, itu nggak masalah kalau ada najis kecil nyemplung. Kenapa? Karena lebih atau 2 kola ukurannya. Kalau segitu berarti wudhunya enak. Nggak usah mikirin mustakmal karena nggak ada mustakmal di situ. Karena airnya lebih dari 2 kola. Yang ketiga, ngucur airnya. Yang kita punya. Ini bagi di perkotaan kan, airnya ngucur pakai keran. Ya sudah itu mah nggak masalah kalau begitu. Nah jadi kesimpulannya bahwa lihat situasi. Kalau memang lagi paceklik air, kalau memang lagi nggak ada air, kita lagi pergi tempat yang gunung-gunung yang nggak ada air, menggunakan air yang terbatas. Caranya kita sudah tahu ilmunya bahwa wudhu dengan air yang dikit bisa. Mandi junub atau mandi haid atau nifas dengan air yang secukupnya, tempat kecil seember juga bisa. Yang jelas jangan sampai tidak mandi besar, jangan sampai tidak wudhu karena masih ada air. Nggak mungkin juga kita akan tayamum karena masih ada air kan. Kecuali nggak ada air lagi, untuk minum air itu kita baru ngomongin tayamum. Oke pemirsa Mir'ah, sholat itu nggak ada halangan cerita kalau nggak bisa wudhu. Pokoknya wudhu dengan secukupnya air agar sholatnya sempurna. Yuk terima kasih banyak. Sampai jumpa di pengajian berikutnya. Mohon prihatin ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.